Yes, laporan PSSI diterima. Ternyata VAR di laga versus Irak kemarin rusak, tapi tidak dilaporkan. Alhasil Indonesia merugi karena tidak ada call dari wasit VAR. FIFA dan AFC putuskan pertandingan diulang 17 Oktober. Lisensi dicabut oleh FIFA dan AFC, wasit asal Cina ini mengemis, minta maaf kepada Indonesia. Mengaku kalau ada yang menyuruhnya untuk sengaja curang. Hancur sudah harapan kita di Piala Dunia karena si Patrick strategi lucu, starting aneh, tapi dia malah nyengir so imut. Oh Tuhan, hilang sudah harapan, kami sudah muak dengan semua ini. Kembalikan Sintayong, kembalikan Sintayong. Kita semua pernah bermimpi tinggi, punya ekspektasi luar biasa terhadap timnas yang coba dibangun secepat kilat oleh STY, oleh Federasi PSSI, dan semua elemen yang terlibat. Tapi pada akhirnya ya sekarang, kita semua dihempaskan dari atas jurang yang dalam, dan ditumpuki bebatuan juga dari atas yang menghantam tubuh kita di bawah. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan, mendeskripsikan kalau semua pemain, staf kepelatihan, federasi, pundit, supporter, dan netizen yang kecewa berat hanya bisa menghela nafas lalu berkata, ternyata semua sudah selesai sampai di sini. Kita ibarat memupuk harapan dengan hubungan yang lama dengan pacar, sudah saling menyayangi dan bahkan ada niat ke jenjang pernikahan. Dan malah ada orang tua yang tidak setuju dan lebih menyarankan untuk menikah dengan orang lain yang menurutnya jauh lebih baik. Tapi pada akhirnya pilihannya itu buruk karena kasar, tukang selingkuh, dan bahkan tidak peduli sama keadaan lo. Ya begitulah kehidupan. Dan untuk negara yang sedari dulu cinta dengan sepak bola ini benar-benar dibuat marah luar biasa. Entah siapa yang bertanggung jawab, entah siapa yang mengaku salah, tapi yang jelas sekarang mereka malah seolah cuci tangan dengan menyebut kalau takdir Tuhan berkata lain. Naif rasanya menyalahkan Tuhan dengan proses yang sebenarnya bahkan sudah berjalan sesuai harapan kemarin. Dan saat mereka melakukan pergantian pelatih, ada klaim kepelatihan terbaik. Terbaik kepala lu kalau kata Bung Harpa. Indonesia kalah 1-0 dari Irak meskipun banyak tindak kecurangan dari wasit. Mulai dari VAR yang tidak terlihat selama pertandingan berlangsung, lalu beberapa keputusan krusial yang harusnya bisa dengan tegas malah diberikan keringanan. Seperti tackle salah satu pemain Irak ke Ole Romagnoli, yang jelas andai saja Ole tidak dicegal maka bisa langsung membawa bola ke depan dan one-on-one dengan kiper. Tapi wasit asal Cina Manning hanya memberikan kartu kuning dan memicu protes keras dari pemain kita. Lalu ada juga insiden saat Kevin Dix sengaja dihantam betisnya, namun lebih mencengangkannya lagi tidak ada pelanggaran saat itu yang dianggap wasit. Tidak ada kartu kuning ke pemain Irak, hanya ada fisioterapi yang masuk ke lapangan memberikan perawatan lalu pertandingan dimulai. Pertanyaannya kenapa tidak ada pelanggaran? Kenapa VAR di ruangan tidak bekerja untuk melakukan call kepada wasit utama? Butakah matanya? Hal itu juga lagi-lagi menimbulkan reaksi luar biasa panas dari pemain kita, mulai dari Kapten Jai yang nampaknya sudah sangat emosi dengan wasit. Lalu ada juga insiden saat Kevin Dix sengaja disikut pemain Irak di dalam kotak. Ini lebih aneh dan lebih nggak masuk akal, karena saat itu pemain Irak diberikan kartu kuning kedua dan langsung merah, tapi sialnya tidak ada penalti yang diberikan. Logikanya, bagaimana bisa ada kartu merah kepada pemain tapi tidak ada tendangan bebas atau penalti? Nah, hal itulah yang diprotes habis-habisan oleh seluruh jajaran staf kepelatihan kepada wasit. Kenapa tidak adil, kenapa tidak memberikan keuntungan kepada Indonesia yang sudah seharusnya? Bahkan saat itu Tom Hai juga dapat kartu merah usai laga karena dianggap protes keras. Lalu ada juga manajer Timnas Indonesia atau BTN Pak Sumarji yang sudah tidak kuasa menahan amarahnya karena dikerjain wasit. Nah, usut demi usut ada informasi yang beredar kalau VAR saat itu disinyalir tidak berfungsi alias rusak, sehingga VAR Room tidak bisa melakukan pengecekan ulang. Hal itu sudah terdeteksi tak berfungsi namun tidak dilaporkan kepada wasit utama. Hal itulah yang nampak membuat kita tidak pernah melihat VAR selama pertandingan. Hal itu jelas menjadi salah satu bahan evaluasi dan juga hal yang tidak semestinya terjadi. Bahkan saat itu PSSI dilaporkan juga memberikan laporan terkait wasit yang buruk kepada FIFA dan juga VAR yang tidak berfungsi. Nah, setelah itu FIFA dan AFC nampaknya memberikan sebuah kesempatan baru atau kompensasi berupa pengulangan pertandingan. Ya, laga Indonesia versus Irak dibatalkan untuk hasil 1-0 kemarin dan akan dilakukan tanding ulang pada tanggal 17 Oktober ini. Meskipun hal ini nampaknya tidak mungkin, namun informasi semacam ini sudah cukup banyak beredar di media sosial, namun belum jelas keabsahannya. Tapi kalau sampai benar, ya jelas ini akan jadi keuntungan bagi Indonesia dan juga menjadi nyawa terakhir untuk setidaknya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Datang lagi ke sini, kembalikan Sintayong, kembalikan Sintayong.
Wasit asal Tiongkok yang memimpin laga lawan Indonesia kali ini nampaknya sudah mulai cemas karena potensi lisensinya sebagai wasit akan dicabut. Itu tidak lain tentu karena kepemimpinannya kemarin yang disinyalir banyak merugikan Indonesia. Mulai dari keputusan kartu yang tidak tegas, koordinasi dengan ruang VAR yang tidak jalan, sampai ke protes pemain yang sama sekali tidak pernah digubris. Padahal kalau kita lihat di atas lapangan, jelas terlihat kalau beberapa pelanggaran itu seharusnya mendapatkan kartu merah. Dan bahkan Indonesia mesti mendapatkan penalti dari kartu yang sudah dikeluarkan. Tapi ya begitulah wasit satu ini, track rekornya sebagai wasit menang sangat kontroversial, apalagi di final Piala Asia kemarin. Padahal beberapa waktu lalu dia menyebut akan berlaku adil di pertandingan itu, memberikan keputusan tegas dan objektif, namun nyatanya ya nol besar. Kita rugi saat kali ini pelatih kita udah mulai waras nurunin starting line up karena saat lawan Arab kemarin wasitnya bagus, tapi malah kita dikerjain pelatih sendiri. Manding saat ini nampak menyesal soal beberapa keputusan yang menurutnya patut dia berikan keuntungan bagi Indonesia. Dia bahkan mengakui kalau Indonesia harusnya dapat hadiah penalti di menit-menit akhir. Namun karena dia ragu dan tidak ada call dari wasit VAR, membuatnya hanya memberikan kartu kepada pemain Irak dan terus melanjutkan pertandingan. Dia sendiri saat ini mengaku menyesal dan meminta maaf kepada warga Indonesia akan berhenti menerornya. Dia juga berpesan agar masyarakat Indonesia tidak terus mendesak FIFA atau AFC untuk mencabut lisensinya, karena menurutnya wasit merupakan salah satu pekerjaannya satu-satunya itu. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendukung Indonesia kalau saya adalah wasit yang bisa saja salah mengambil keputusan di atas lapangan. Saya meminta maaf jika Anda mereka kecewa, tapi saya tidak mendapatkan keputusan lain dari ruang VAR untuk meninjau beberapa pelanggaran, ucap Manning. Ini adalah pekerjaan saya. Saya sangat menghargai setiap jeripayah sampai menjadi seorang pengadil lapangan. Untuk Anda, stoplah memberikan keputusan kepada FIFA agar mencabut lisensi saya, karena saya akan kehilangan pekerjaan jika itu terjadi, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya. Gas! Saja si Patrick, pulangkan ke Belanda, jangan datang lagi ke sini. Kembalikan Sintayong, kembalikan Sintayong. Oh, 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 oh. Hancur sudah harapan kita di Piala Dunia karena si Patrick, karena si Patrick. Strategi lucu, starting aneh, tapi dia malah nyengir so imut. Oh Tuhan, hilang sudah harapan, kami sudah muak dengan semua ini. Kembalikan Sintayong, kembalikan Sintayong. Pecat saja si Patrick, pulangkan ke Belanda, jangan datang lagi ke sini. Kembalikan Sintayong, kembalikan Sintayong. Oh, oh, oh. Saja si Patrick, pulangkan ke Belanda, jangan datang lagi ke sini. Kembalikan Sintayong, kembalikan Sintayong. Oh, oh, oh.